Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Firdaus Nugraha dari kelas 10 MIPA 4 dan saya akan mengerjakan tugas untuk remedial ulangan fisika, yaitu menjelaskan tentang dinamika partikel selengkap mungkin. Nah, mari kita mulai. Sini adalah peta konsep dinamika partikel. Bisa Anda lihat sendiri di sebelah kanan. Sekarang kita langsung saja ke pengertiannya. Dinamika partikel yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak dan dengan memperhatikan penyebab geraknya. Nah, ada 4 jenis gaya di dalam dinamika partikel, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya dorong atau tarik, dan gaya gesek. Sekarang mari kita lihat hukum Newton. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya total yang bekerja pada sebuah benda dengan massa m berbanding lurus dengan besarnya gaya total dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematika dapat dinyatakan dengan A sama dengan sigma F dibagi M, di mana A adalah percepatan, sigma F adalah gaya total, M adalah massa. Nah, satuan gaya yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Dalam MKS, satuan SI untuk F adalah N, M adalah KG, A adalah MS2. Satuan gaya yang lain dapat diturunkan dari persamaan ini, yaitu F sama dengan M dikali A. 1N sama dengan 1 kg dikali 1 MS2. Jadi 1N sama dengan 1 Kg dikali MS2. Itu adalah rumusnya. Dalam CGS adalah 1 Dyne sama dengan 1G dikali CMS2. Hubungan antara satuan N dan Dyne ditunjukkan dengan 1N sama dengan 1 Kg dikali MS2 sama dengan 1000G dikali 100 CMS2 sama dengan 100.000 G dikali CMS2. Jadi 1N sama dengan 10 pangkat 5 Dyne. Nah, sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton adalah tentang aksi dan reaksi yang berbunyi, apabila sebuah benda pertama mengerjakan gaya pada benda yang lain, benda kedua, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar dan berlawanan arah dengan gaya benda pertama. Secara sistematis bisa dinyatakan dengan F aksi sama dengan F reaksi. Berdasarkan konsep aksi reaksi, maka hukum Newton 3 dapat dinyatakan sebagai berikut. Gaya aksi dan reaksi sama besarnya, tetapi berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Syarat pasangan gaya disebut pasangan gaya aksi dan gaya reaksi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah sama besar. Yang kedua, berlawanan arah. Ketiga, bekerja pada satu garis kerja yang sama. 4. Bekerja pada benda yang berbeda. 5. Tidak saling meniadakan. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah yang ini. Jika massa balok 4 Kg dan antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, maka analisislah balok tersebut. Nah, berarti baloknya ada di bidang licin. Nah, kita tulis dulu apa yang kita tahu. Yaitu adalah M sama dengan 4 kg, F1 sama dengan 20 Newton ke arah kanan, F2 sama dengan 30 Newton ke arah kiri. Yang ditanya adalah A-nya berapa. Nah, dari semua data yang kita tahu, kita bisa membuat kesimpulan seperti F2 lebih besar daripada F1. Maka resultan gaya sigma F sama dengan F2 min F1 sama dengan 12 Newton ke arah kiri. Akibatnya, benda mendapat percepatan tetap. Sigma F sama dengan M dikali A 12 sama dengan 4 dikali A sama dengan 3 MS3 ke arah kiri. Jadi balok bergerak lurus berubah beraturan ke kiri. Nah, yang kedua adalah sebuah mobil truk yang massanya 10.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 ms. Mobil direm dan dalam waktu 20 sekon, mobil tersebut berhenti. Tentukan gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti. Mari kita jawab. Diketahui, M sama dengan 10.000 kg, VO sama dengan 20 ms, VT sama dengan 0, T sama dengan 20 S. Kita jawab. VT sama dengan VO dikurangi A dikali T. O sama dengan 20 min A dikali 20. O sama dengan 20 min 20A. 20A sama dengan 20. A sama dengan 20 dibagi 20 hasilnya jadi 1 ms. Jangan lupa satuannya. Jadi penyelesaiannya adalah F sama dengan MA sama dengan 10.000
kali 1 sama dengan 10.000 Newton. Nah, contoh soal yang terakhir. Sebuah mobil dalam keadaan diam di atas jalan yang licin, gaya tetap sebesar 25.000 Newton. Diberikan pada mobil tersebut selama 4 detik, sehingga mobil menempuh jarak 200 meter. Tentukan massa mobil tersebut. Nah, mari kita tulis dulu ini diketahuinya apa saja. Kecepatan awal atau VO sama dengan 0. Gaya atau F sama dengan 25.000 Newton. Waktu sama dengan 4 second. Jarak sama dengan 200 meter. Ditanyanya masanya berapa. Kita cari percepatan dulu. Rumusnya adalah S sama dengan VO dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. 200 sama dengan O ditambah setengah dikali A setengah 4 pangkat 2. 200 sama dengan 8A. A sama dengan 25 ms 2. Nah, sekarang kita cari masanya. F sama dengan dikali A. F sama dengan dikali M dikali A. 25.000 sama dengan F dikali 25. M sama dengan 1000 kg. Nah, yang terakhir, penerapan dinamika partikel dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dinamika partikel dalam kehidupan sehari-hari, seperti kamu naik mobil dengan laju yang cukup kencang. Tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak. Tubuhmu tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi, bukan? Atau bisa juga kita ambil contoh ketika kamu dan teman-temanmu sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan. Namun, benda tersebut justru diam. Berarti, gaya yang dihasilkan oleh kamu dan temanmu sama, sehingga benda tidak bergerak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.